50 orang terbangun, berdiri dalam satu lingkaran. Mereka tak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Yang mereka tahu hanya satu. Setiap 2 menit, satu dari mereka akan mati. Tak ada senjata, tak ada jalan keluar. Hanya sebuah suara dan satu pilihan kejam. Siapa yang pantas hidup dan siapa yang harus mati. Inilah Circle. Saat manusia dipaksa memutuskan nasib sesamanya dan perlahan menyadari bahwa musuh terbesar mereka bukan makhluk di luar sana, melainkan diri mereka sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke video. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Film dibuka di sebuah ruangan bundar yang gelap. Cahaya lembut lalu menyala, memperlihatkan orang-orang berdiri dalam lingkaran berwarna merah yang bermotif dan tak sadarkan diri. Tiba-tiba, seorang wanita muda terbangun. Dia berteriak, tapi tak ada yang menjawab. Dia mencoba bergerak ke depan, tapi bel berbunyi. Dia melihat bahwa dia berdiri di atas lingkaran merah. Dia mencoba melangkah ke belakang, tapi bel berbunyi lagi. Dia mencoba menyentuh orang di sampingnya, tapi bel berbunyi lagi. Kemudian muncul lingkaran bercahaya di tangannya. Seorang pria dari baris lain menyuruhnya berhenti bergerak. Dia mengatakan mereka bisa melihat kita. Wanita itu bertanya, "Di mana ini?" Tapi tak ada yang tahu. Seorang wanita lain terbangun, panik. Pria itu mencoba menenangkannya, tapi dia melangkah dan kemudian sinar listrik keluar dari tengah lingkaran dan membunuhnya. Tiba-tiba, lampu menyala dan semua orang terbangun. Dan seorang pria tewas seketika ketika akan melangkah. Pria pertama memerintahkan semua orang untuk berhenti bergerak, sementara seorang polisi mencari senjatanya. Dia memerintahkan semua orang untuk tetap diam dan tak menyentuh siapapun. Suara bip kemudian terdengar, bergema di telinga mereka. Dan salah satu pria yang tewas ditarik pergi, sementara tangannya juga bersinar. Suara bip terus berlanjut hingga menjadi dentuman, dan muatan listrik mulai meningkat, membunuh pria yang pertama terbangun sebelum dia sempat berbicara. Semua orang panik, tapi saat mereka mulai tenang, pria bertopi menyadari bahwa dia bisa mengendalikan lampu di lantai. Lampu berhenti di depan seorang wanita dan listrik menyengatnya. Saat yang lain bertanya apa yang terjadi, pria bertopi itu menyuruh mereka untuk melihat bagaimana mereka bisa mengubah lampu di lantai. Semua orang mencoba sesuai instruksinya dan menyadari bahwa mereka hanya bisa melihat lampu yang mereka kendalikan. Pria bertopi itu mengatakan bahwa merekalah yang memilih siapa yang akan mati. Bunyi bip mulai terdengar lagi dan salah satu dari mereka mati lagi. Bunyi bip mulai lagi saat wanita hamil itu melihat sekitar, mencoba memahami apa yang terjadi. Listrik menyetrum lagi dan dia mengatakan bahwa mereka sebenarnya sedang memilih. Dia mengatakan bahwa mereka membunuh siapapun yang mendapat suara terbanyak dan mereka memilih dengan menutup tangan mereka. Seseorang mengusulkan agar mereka semua memilih orang yang sudah mati dan mereka semua setuju. Saat bunyi bip berhenti, seseorang tetap tersetrum dan mati. Saat bunyi bip berikutnya, mereka semua mencoba tak memilih, tapi tiba-tiba semua lampu penunjuk menyala dan seseorang tetap tersetrum. Pria berjaket hoodie biru menyuruh semua orang untuk diam dan mengusulkan agar mereka mengembangkan strategi sehingga mereka dapat memahami situasi mereka dan menghentikan apa yang sedang terjadi pada mereka. Usulnya mengorbankan orang yang lebih tua dahulu, tapi tak semua orang sejalan dengan pemikirannya. Pria berjaket hoodie biru itu mengatakan mereka harus mulai dengan orang pertama di sebelah kanannya dan membunuh mereka secara berurutan searah jarum jam. Wanita hamil tak setuju, tapi tak ada yang punya ide lebih baik. Bunyi bip terus berlanjut dan pria tua pertama memohon, tapi alat setrum itu menembaknya. Karena mayoritas setuju dengan strategi pria berhoodie biru itu, mereka mencoba memahami apa yang terjadi pada mereka. Mereka lalu bertanya pada prajurit, berpikir dia mungkin tahu apa yang terjadi, seperti invasi alien atau sesuatu yang serupa. Tapi dia juga sama bingungnya dengan mereka. Seorang pria di belakang mulai berbicara tentang apa yang dia ingat sebelum dia terbangun di sana. Dia mengingat terjebak dalam kemacetan lalu lintas, lalu berlari sebelum semuanya menjadi gelap. Beberapa orang lain mengatakan mereka mengingat hal yang sama juga. Bunyi bip mulai terdengar lagi dan mereka harus memilih. Dia mengingat terjebak dalam kemacetan lalu lintas, lalu berlari sebelum semuanya menjadi gelap.
Beberapa orang lain mengatakan mereka mengingat hal yang sama. Bunyi bip mulai lagi, dan mereka memilih untuk orang tua kedua. Pria itu mengingat dia ditarik oleh cahaya ke dalam piring terbang. Dia juga mengingat sebuah ruangan merah dengan mayat-mayat yang bertumpuk, yang kini dia yakini bukanlah mayat, melainkan orang-orang yang dibius. Mereka semua memilih orang tua ketiga, sambil melanjutkan percakapan mereka. Orang tua keempat mengatakan dia juga mengingat sesuatu, mungkin tentang alien, cara mereka berbicara, dan penampilan mereka. Beberapa orang tak percaya padanya, mengira dia berbohong untuk menyelamatkan diri, tapi dia disetrum. Pria bertopi bertanya siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Mereka menunjuk ke wanita bertopi, bertanya berapa usianya. Fakta bahwa dia baru berusia 52 tahun mengubah pikiran orang lain. Dia menceritakan bahwa dia pernah menderita kanker, tapi dia berhasil mengalahkannya dan saat ini sedang dalam masa penyembuhan. Pria berhoodie biru berpikir bahwa karena dia lebih mungkin mati daripada yang lain, dia harus menjadi yang berikutnya. Seorang dokter menyela, mengatakan itu tak benar. Pria berhoodie biru itu berkata bahwa karena dia sudah di atas 50 tahun, dia harus dikorbankan. Tetapi beberapa yang lain tak setuju. Pria berhoodie biru itu mencoba meyakinkan mereka tentang strateginya, tapi gagal. Mereka membunuhnya. Wanita kanker mengusulkan agar mereka mulai mencari tahu mengapa mereka dipilih untuk lingkaran ini. Meskipun beberapa yang lain berpikir itu adalah skenario acak, dan tak mungkin mereka yang terpilih di sini. Dia mengatakan bahwa mereka harus mencoba mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Beth menjadi sukarelawan pertama dan mulai menceritakan tentang dirinya kepada mereka. Saat dia masih menceritakan kisahnya, bunyi bip terdengar lagi dan dia tersetrum. Setelah itu, sebagian besar orang berpikir bahwa mereka tak boleh membagikan nama mereka dan mereka mulai ragu untuk menceritakan kisah hidupnya. Di sisi lain, Craig tetap melanjutkan, mengatakan bahwa wanita di sebelah kirinya adalah istrinya. Seseorang bertanya siapa lagi yang saling mengenal, dan seorang pria dari belakang mulai bicara, mengatakan bahwa dia mengenal dokter di depannya, namun keduanya tak ingin membagikan bagaimana mereka saling mengenal, karena ternyata mereka adalah selingkuhan. Craig terus berbicara, memohon kepada orang-orang untuk tak membunuh istrinya. Bunyi bip terus berlanjut dan sengatan listrik terjadi lagi, tapi mengarah ke wanita tua di belakang. Selanjutnya, mereka meminta pria Hispanik untuk berbicara, tapi dia tak mengerti bahasa Inggris. Wanita di belakangnya mengatakan dia akan menerjemahkannya. Mereka bertanya tentang keluarganya, dan dia mengatakan bahwa dia memiliki 3 putri di Meksiko. Pria tua berkacamata mulai menanyakan apakah dia imigran gelap, dan dia menjawab, tidak. Di sisi lain, pria dengan kemeja flanel mengejek secara rasis. Mungkin saja dia tinggal berdekatan dengan para imigran gelap lainnya. Dan saat alien datang, dia mungkin menyerahkan diri. Bunyi bip terus berlanjut, tapi kali ini menyengat seorang gadis muda di depan, yang mengejutkan beberapa orang. Kemudian, polisi mengenali seorang pria di baris depan, Raul, karena dia pernah menghajar pacarnya sendiri. Wanita yang menderita kanker bertanya, apakah dia yakin itu dia? Percakapan antara polisi dan Raul semakin berfokus pada profiling dan prasangka. Dengan banyak riwayat buruk Raul sehingga polisi mengenalnya. Ketika mereka mulai bertanya apakah dia benar memukul pacarnya, Raul menjawab bahwa wanita itu mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Saat bunyi bip berikutnya, Raul kehabisan nafas dan dia tersetrum, mati. Setelah itu, wanita berambut pirang di baris depan mengatakan bahwa mungkin mereka seharusnya mencari tahu siapa yang baik dan siapa yang buruk. Ia mengatakan pasti ada alasan mengapa mereka ada di sana, tapi pria di sampingnya tak setuju, mengatakan bahwa mungkin tujuan utamanya adalah agar mereka saling membunuh sementara alien menonton. Namun, pria berkemeja flanel dan berambut pirang di belakangnya menafsirkan pertanyaannya sebagai mencari tahu siapa yang pantas hidup. Jadi mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka jadikan dasar, sementara bunyi bip terus berlanjut. Bunyi bip itu menyetrum wanita muslim di baris depan. Kemudian, pria Afrika Amerika mengajukan pertanyaan rasial dan mengatakan, ayo korbankan saja orang kulit hitam. Orang-orang kulit putih pada awalnya mengatakan bahwa di ruangan itu tak ada yang adil, dan orang-orang Afrika Amerika lainnya menyuruhnya untuk diam dan jangan melanjutkan percakapan, karena dia akan menjadi sasaran. Polisi adalah orang berikutnya yang angkat bicara, mengungkapkan rasisme dan prasangkanya.
Bunyi bip dimulai dan polisi itu mati. Prajurit di baris depan berpikir mereka tak boleh membicarakan pendapat dan prasangka mereka. Tapi pria Afrika Amerika itu tak setuju, mengatakan semuanya harus dibahas. Prajurit dan penerjemah mengatakan mereka tak boleh saling menyerang, melainkan mencoba memahami apa yang terjadi pada mereka. Saat mereka memilih lagi, mereka mencoba memilih untuk diri mereka sendiri, tapi tak berhasil. Mereka mencoba hal yang sama lagi, dan wanita hamil membantu anak di sampingnya. Tiba-tiba, wanita hamil dan seorang pria terpilih, jadi semua orang memilih lagi. Tapi tiba-tiba, pria itu tersetrum dan mati. Pria berjaket hitam dari baris belakang mengatakan dia memilih pria itu karena dia melihatnya memilih wanita hamil. Dia mengatakan bahwa cara permainan ini dirancang pada akhirnya akan berakhir pada gadis hamil dan anak kecil itu. Ini menjadi proses eliminasi. Orang yang terakhir yang masih berdiri, maka dia akan selamat. Menanggapi itu, pria pirang dari baris kedua menjawab bahwa jika mereka menghilangkan kedua orang itu, semua orang akan memiliki peluang yang lebih baik. Pria dengan kemeja flanel mengatakan bahwa salah satu dari mereka harus dipilih, tapi pria dengan dasi merah tak setuju. Wanita kanker mengatakan bahwa gadis hamil dihitung sebagai 2 orang. Pemungutan suara dimulai dan hasilnya imbang lagi antara seorang wanita tua dan seorang anak. Mereka memilih wanita tua itu. Pria dari belakang dan tentara berpikir mereka harus melindungi keduanya. Tapi pria tua berkacamata ingin tahu seperti apa mereka. Dia menanyai anak itu saat bunyi bip mulai terdengar lagi. Dan hasilnya imbang lagi antara gadis hamil itu dan anak itu. Pria yang berdiri di belakang mereka menyarankan untuk membunuh keduanya saja. Tapi dia malah disetrum dan mati. Craig mengusulkan agar mereka meminta sukarelawan. Mereka berkeliling lingkaran, tapi tak ada yang maju. Hingga seorang remaja mengatakan dia akan menjadi sukarelawan. Mereka berdebat apakah harus menanyakan alasannya. Yang akhirnya dia menjawab, mengatakan dia tak ingin membunuh siapapun. Jadi dia akan menjadi sukarelawan. Pria berkemeja flanel mengatakan bahwa dia masih anak-anak dan tak adil membiarkannya menjadi sukarelawan. Tapi pria berdasi merah dan pria tua berkacamata tak setuju. Jadi dia bertanya apakah dia yakin. Tapi kemudian seorang pria tua dari belakang menawarkan diri menggantikannya. Dan saat bunyi bip dimulai, dia berjalan keluar dari lingkaran. Pria berdasi merah dan pria tua berkacamata tetap bersikeras mereka harus meminta sukarelawan, tetapi mereka tak mau melakukannya sendiri. Pria berkemeja flanel berpikir bahwa semua orang kecuali gadis hamil harus maju. Pria tua berkacamata bertanya kepada remaja itu, apakah dia masih ingin melakukannya? Dan setelah bunyi bip, dia keluar dan mati. Selanjutnya, semua orang mengharapkan prajurit untuk sukarela, tapi dia tak mau. Karena dia merasa sudah cukup berkorban selama hidupnya. 2 tahun perang di Afghanistan, 2 hari yang lalu dia kembali dan ingin bertemu keluarganya dan putranya yang baru berusia 7 bulan, yang bahkan tak tahu seperti apa ayahnya. Waktu hampir habis dan mereka menunggu sukarelawan. Seorang wanita Asia dari belakang mengajukan diri menjadi sukarelawan karena dia telah kehilangan anaknya. Diakon memberitahunya bahwa dia akan bertemu lagi dengannya. Dia mengucapkan selamat tinggal dan keluar dari lingkaran. Pria berjas hitam mengejek ketika dia menirukan diakon. Mereka akhirnya mengetahui jika diakon adalah pendeta. Mereka sampai pada pertanyaan tentang agama. Pria berbaju hitam itu mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya memiliki satu Tuhan sekarang, yaitu Zephyr. Dia marah dan mencoba mencari ateis lain di lingkaran itu. Lalu bunyi bip mulai terdengar. Dan dia berpikir mereka semua akan memilihnya. Dia dan seorang gadis lain akhirnya terpilih, tapi gadis itu yang disetrum. Pria menjengkelkan itu terus mengganggu semua orang dengan bertanya kepada gadis berambut pirang di sampingnya, apakah dia bintang dewasa? Ia menjawab, bukan. Tapi dia terus mendesaknya dan menyinggung perasaannya. Putaran suara berikutnya tiba dan bunyi bip terdengar dan dia mati. Saat gadis berambut pirang itu menangis, pria tua berkacamata mengatakan mereka harus mempertimbangkan apakah beberapa di antara mereka memiliki anak. Craig mengatakan bahwa dia dan istrinya memiliki seorang putri. Pria tua berkacamata berpendapat bahwa mereka yang tidak memiliki anak harus mengorbankan diri. Pria berdasi merah bertanya kepada seorang wanita dari baris belakang apakah dia memiliki anak atau suami. Tapi wanita itu membalas pertanyaan itu kepadanya. Saat pria itu menjawab,
seorang gadis lain tersetrum dan mati. Kemudian wanita itu menceritakan kisah hidupnya, dan mereka mengetahui bahwa dia penyuka sesama jenis alias lesbi. Pria berdasi merah jelas homofobia dan berusaha menyudutkannya. Sebenarnya apa yang dia katakan itu normal dan benar, tapi yang lain tersinggung dengan perkataannya. Jadi di putaran voting berikutnya, dia mati. Pria berambut pirang bertanya apa yang terjadi di akhir ketika hanya tersisa 2 orang. Apakah mereka akan seri? Jadi pria di belakang mengusulkan bahwa salah satu dari 2 orang itu tak akan memilih dan secara efektif akan mengorbankan diri. Wanita kanker menyiratkan bahwa mereka harus memilih seseorang yang dapat dipercaya untuk membuat keputusan yang benar. Dokter mengatakan mereka dapat memutuskan untuk hidup mereka sendiri. Saat diskusi sedang berlangsung, suara bip kembali berbunyi dan dia serta mantan suaminya terpilih. Tapi mereka mati bersama, bukan salah satunya. Pria berambut pirang yakin mereka harus memutuskan siapa di antara gadis hamil dan anak kecil itu yang harus mati. Tapi prajurit berpikir dia hanya memanipulasi semua orang untuk menyingkirkan gadis hamil itu dan anak kecil itu. Craig bertanya siapa yang akan mereka pilih di antara keduanya. Lalu pria tua berkacamata bertanya pada gadis hamil, apa pekerjaannya? Yang lain tak berpikir itu pertanyaan yang adil. Sementara dia terus menjelaskan bahwa penting untuk tahu siapa yang lebih berkontribusi pada masyarakat di antara mereka. Penerjemah mengatakan bahwa yang penting adalah dia hamil. Pria tua berkacamata itu terus memprovokasi gadis hamil itu. Dia hamil sebelum menikah, bahkan tak tahu siapa ayahnya. Saat suara bip berikutnya terdengar, pria Asia bertopi terbunuh. Pria flanel bertanya kepada pria tua itu apa pekerjaannya, dan dia menjawab bahwa dia adalah teller bank dan sangat berkontribusi bagi masyarakat. Pria tua kacamata membuat semua orang marah, tapi malah penerjemah yang terbunuh. Sebagian besar orang berpikir bahwa pria Hispanik itu seharusnya yang menjadi berikutnya. Mereka mulai berdiskusi untuk langkah selanjutnya. Kemudian mereka mulai menghitung suara satu sama lain. Siapa yang akan memilih kedua gadis itu dan siapa yang tidak. Pemungutan suara dimulai dan bunyi bip mulai terdengar lagi. Dan anak kecil itu dan pria Hispanik dipilih. Pria Hispanik melihat apa yang terjadi dan dia mengorbankan dirinya untuk gadis itu. Kemudian saat diskusi berlangsung, pria tua kacamata memancing kemarahan prajurit. Di satu sisi mereka memilih untuk menargetkan kedua gadis itu, dan di satu sisi mereka yang memilih orang lain. Pemungutan suara dimulai bersamaan dengan terdengarnya bunyi bip. Anak itu kembali terpilih, tapi kali ini dengan pria tua berkacamata. Pria Afrika Amerika dan pria berambut pirang mengatakan bahwa mereka harus membiarkan keduanya mati. Tapi hanya pria berkacamata yang mati. Karena istri Craig mengubah suaranya. Mereka mengetahui bahwa itu dia, tapi dia mengatakan bahwa dia tak mengubahnya. Dia hanya tak memilih pada awalnya. Pria berflanel mengatakan bahwa mereka semua tahu mereka akan mati, dan lebih baik dengan sedikit harga diri. Craig berpikir dia menyiratkan bahwa anak itu harus mati, dan gadis hamil harus tetap bertahan. Pria pirang ingin Craig dan istrinya berada di pihaknya, dan memilih prajurit itu. Namun, prajurit itu dan kelompoknya mengusulkan agar mereka memilih istri Craig untuk menguji suaminya, agar Craig tak berpihak pada pria pirang itu. Di detik terakhir, Craig mengubah suaranya, dan prajurit mengatakan bahwa mereka semua harus memilih pria Afrika Amerika. Setelah dia mati, pria pirang itu marah pada Craig dan mengatakan bahwa mereka mungkin bahkan tak menikah, mencoba membuat semua orang lain melawan mereka. Mungkin saja dia mengarang pernikahan itu. Kemudian, mereka semua mulai menanyai pasangan itu. Tapi wanita pirang menyerah ketika salah satu wanita menanyakan nama suaminya. Dia bahkan tak ingat ketika Craig pertama kali menyebutkan namanya saat mereka tiba di sini. Craig akhirnya menyerah dan mengatakan mereka memang mengarang. Tapi itu ide wanita pirang di sebelahnya. Dan akhirnya, mereka memilih Craig. Istri palsu lalu menangis dan mengungkapkan bahwa dia tak berbohong tentang anaknya. Pria pirang terus mengingatkan semua orang bahwa mereka semua adalah pembunuh. Tapi dia berjanji kepada wanita pirang itu, jika dia bergabung dengan pihaknya, dia akan menjaganya agar tetap hidup. Dia bertanya kepada pria tua lain di baris tengah, tapi pria tua itu hanya diam. Lalu dia meminta wanita lesbi di sampingnya untuk bergabung di pihaknya, dengan memainkan perasaannya tentang keluarganya. Bunyi bip mulai terdengar, dan berakhir dengan hasil imbang 5 arah. Pria pirang, prajurit tentara, wanita kanker, wanita pirang di baris depan, dan wanita lesbi.
Hanya pria pirang yang tersisa setelah pengorbanan itu. Diakon menangis, sementara pria pirang melanjutkan strateginya dan meminta suara wanita hamil untuk di pihaknya. Tapi dia menolak. Sementara pria berjaket tetap pada posisinya dan tak memihak pria pirang. Kemudian di sebelahnya, diakon meminta maaf kepada wanita hamil dan mundur, mati. Pria berjaket dan pria pirang menyadari bahwa mereka perlu mengubah strategi. Jadi pria pirang menawarkan agar pria berjaket memilih kedua gadis itu dan dia akan memberikan wanita pirang ke pihaknya agar seimbang. Pemungutan suara dimulai dan bunyi bip mulai terdengar. Semua orang memilih kecuali pria tua dari awal yang tetap diam. Tapi wanita pirang itu yang mati. Hal ini mengejutkan pria pirang. Kemudian pria berjaket hitam menyadari keanehan, mengatakan bahwa pria tua itu dari awal tetap diam dan tak pernah memilih selama seluruh peristiwa itu. Dan dia berhasil selamat sampai saat ini. Pria berjaket dan pria pirang kemudian berdebat tentangnya. Pria berjaket meyakinkannya agar memilih pria tua itu. Tapi dia dan gadis hamil memiliki kesepakatan tentang siapa yang akan mereka pilih dan rambut pirang terbunuh. Hanya 4 orang yang tersisa. Kali ini mereka semua akan memilih pria tua karena mereka tak punya pilihan lain dan pria tua itu terbunuh. Pria berjaket itu sekarang tinggal bersama 2 gadis dan mereka membicarakan alasan mengapa semua ini terjadi. Dia mengatakan mungkin alien sedang melakukan eksperimen untuk melihat seperti apa manusia dan apa yang penting bagi mereka. Gadis hamil bertanya mengapa mereka melakukan itu dengan membuat mereka saling membunuh. Jadi pria berjaket itu menjawab bahwa dengan memilih siapa yang mati, mereka bisa melihat cara orang menilai satu sama lain dan bagaimana mereka berpikir. Anak itu menangis karena dia sudah membuat keputusannya. Dia akan berkorban demi bayi itu. Tapi pada detik terakhir ketika gadis itu keluar dari lingkarannya, pria berjaket dengan licik memilih gadis hamil. Jadi, kedua gadis itu terbunuh bersamaan. Tapi tetap saja tak terjadi apa-apa setelah itu. Dan dia masih terjebak di ruangan itu. Pemungutan suara berikutnya dimulai dengan bunyi bip terdengar. Dia mengutuk alien-alien itu, berpikir bahwa mereka akan membunuhnya apapun yang terjadi. Dan akhirnya, dia tak memilih. Ketika bunyi bip berhenti, dia melihat bahwa dia seri dengan bayi dan harus memilih antara bayi itu atau dirinya sendiri. Jadi, dia memilih bayi itu untuk dikorbankan. Kemudian, dia bangun di luar, menatap ke atas ke arah pesawat ruang angkasa. Ketika dia berdiri, dia melihat bahwa ada lebih dari 1 orang dari mereka. Dia sadar apa yang dia lakukan sampai detik terakhir, yaitu menyelamatkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Circle tak pernah benar-benar tentang alien. Film ini adalah cermin kejam tentang manusia, tentang bagaimana kita membuat keputusan saat hidup orang lain menjadi taruhan. Dalam lingkaran itu, setiap orang diberi ilusi pilihan. Mereka berdiskusi, berdebat, mencari alasan paling logis. Namun perlahan, suara mayoritas berubah menjadi senjata. Ketika hanya 1 orang tersisa, kebenaran akhirnya terungkap. Para penyintas bukan dipilih karena paling baik, tapi karena paling mampu memanipulasi, berbohong, dan bertahan. Ending film ini menunjukkan bahwa manusia tak diuji oleh kekuatan alien, melainkan oleh sistem seleksi yang memancing sisi tergelap kemanusiaan. Alien hanya mengamati, sementara manusialah yang saling menjatuhkan. Secara filosofis, Circle berbicara tentang moralitas, mayoritas, diskriminasi tersembunyi, dan betapa mudahnya empati hilang saat kita merasa terancam. Logika sering dijadikan pembenaran untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Pesan moral dalam film ini sederhana namun menampar. Ketika hidup orang lain berada di tangan kita, keputusan paling berbahaya bukanlah yang salah, tapi yang terasa paling masuk akal. Circle mengingatkan kita bahwa manusia bisa menjadi makhluk paling kejam, bukan karena terpaksa, tapi karena diberi pilihan. Oke, sekian video kali ini. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.